Safdah TV. Mengenai Syiah, Ustadz, ini mohon penegasan aja ini. Syiah itu kita menghukuminya itu sebagai Islam atau bukan gitu, karena kan ada yang Syiah yang katanya agak lembut, Syiah Zaidiyah gitu, yang masih mengakui para khalifah tapi lebih memuliakan Ali, yang begitulah. Kaitannya adalah begini, kalau di lingkungan kita atau teman kita ada orang yang terindikasi sangat kuat dia itu Syiah gitu. Saya yakin di sini juga ada juga, kita tahu sama-sama gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan dia kalau misalkan dia meninggal gitu? Apakah kita harus pastikan dulu apakah dia benar-benar Syiah, apa dari indikasi yang kuat, dugaan kuat dia Syiah atau bagaimana gitu? Itu iya. Silakan. Syiah berderajat-derajat. Ya, Syiah yang sebatas mencaci maki Muawiyah saja dan lebih mengedepankan Ali di atas Muawiyah. Namun masih mengedepankan Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah yang ada di zaman dahulu, Pak. Ini perawi-perawi hadis banyak yang terindikasi kena pemikiran Syiah ini. Seperti Imam Abdul Razak As-San'ani, ya. Dan beberapa ya perawi-perawi yang lain yang terindikasi ia memang Syiah. Tapi dia masih jujur dan tidak menghalalkan apa? Dusta. Karena dia memang thiqah, dipercaya, dia juga orangnya sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tapi ya, dia punya keyakinan Syiah. Maka para ulama tetap mengambil hadisnya dalam rangka untuk menjaga apa? Hadis. Artinya karena untuk maslahat yang lebih besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Aban bin Taghlib, apa kata beliau? Syi'iyun ghalin. Ini orang Syiah yang cukup ekstrim. Lakinnahu sadukun, tapi orangnya sangat jujur sekali. Tidak pernah berdusta. Dan bisa dipercaya. Apa kata beliau? Falana hadithuhu wa alaihi bid'atuhu. Untuk kita hadisnya dan untuk dia bid'ahnya. Kenapa para ulama masih menerima perawi jenis ini? Karena untuk maslahat melestarikan hadis, menjaga hadis, Pak. Selama memang orangnya masih dipercaya. Tapi bukan berarti kita boleh untuk duduk di majlis ta'limnya dalam semua ilmu, enggak? Iya. Ada lagi Syiah yang sangat berat sekali, ini yang dikafirkan oleh para ulama. Yaitu yang disebut dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Yang disebut dengan Rafidhah. Yang mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Maka ya, jenis Syiah ini yang dikafirkan oleh para ulama, dikafirkan oleh Imam Malik dan banyak lagi ulama-ulama salaf terdahulu. Sekarang kalau kita misalnya punya tetangga atau di lingkungan kita ada orang Syiah terindikasi dia Syiah, Syiahnya yang mana ini? Kita harus pastikan dulu, Pak. Ya. Kalau dia ternyata Syiahnya Syiah Rafidhah Imamiyah, karena di zaman ini kebanyakan Syiahnya seperti itu. Ya. Mereka mencaci maki Abu Bakar, Umar, Uthman, mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa sahabat saja. Mereka juga menghalalkan apa? Dusta. Bagi mereka dusta itu di hadapan Ahlussunnah itu adalah termasuk agama. Ya. Makanya kedustaan yang mereka lakukan di zaman ini dahsyat sekali, Pak. Bagaimana pintarnya mereka berdusta, ya menjelek-jelekan Saudi Arabia dan yang lainnya, memutarbalikkan fakta. Dan itu mereka lakukan di mana-mana. Demi untuk apa? Membela keyakinan mereka yang sangat menyimpang.
Di hadapan Ahlus Sunnah mereka tidak akan memperlihatkan kesyiahannya karena mereka punya gaya namanya taqiyah. Jurus taqiyah ini ya tujuannya untuk mengelabui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, di sini ya, kalau misalnya kita sudah yakin bahwa dia memang Syiahnya jenis Rafidhah, nggak boleh kita mensolatinya. Ya, nggak boleh apa? Kita mensolatinya. Baik.